lagi di CMC Caring Mom Community. Channel ini buat ngobrolin berbagai hal dan tentu berbagi solusi. Sahabat CMC yang tercinta, apa kabar? Semuanya semoga sehat. Hari ini kita akan cerita tentang perempuan yang selalu bisa menginspirasi satu sama lain. Perempuan juga selalu bisa saling menguatkan dan kemudian saling mendukung satu sama lain untuk berperan di berbagai bidang. Salah seorang perempuan yang menginspirasi kita semua dan tentu saya, ya, ada Mbak Indah. Saya memanggilnya begitu karena memang masih sangat muda tapi luar biasa. Kita kenalan yuk. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik Mbak Apri. Terima kasih banyak CMC sudah mengundang kita. Kami yang berterima kasih sudah berkenan berbagi inspirasi dengan semua sahabat CMC. Iya Mbak Apri. Mbak Indah, bagaimana bisa penjenengan dengan multi peran tapi bisa secantik dan wow. Enggak juga, Mbak. Saya berasa kalau dekat dengan penjenengan tuh seger aja gitu. Auranya Mbak Apri yang masuk ke saya. Oh ya Allah, berarti apa yang saya sampaikan di depan benar ya. Kita saling menginspirasi, betul, saling Mbak. menguatkan, Iya, betul. saling memberikan support satu sama lain. Iya. Mbak Indah, kita hari ini akan ngobrol tentang peran. Iya. Yang kami tahu Mbak Indah ini seorang ibu Iya. yang putrinya sudah berhasil bahkan Alhamdulillah, sudah Mbak. selesai dan langsung dapat pekerjaan Iya. di tempat yang tentu diinginkan banyak Amin, orang. Kemudian masih sekolah juga ada dan penjenengan selalu intens untuk mendampingi. Dan peran Mbak Indah di Bayangkari sebagai pendamping suami yang seorang aparat Polri. Iya, betul. Tentu ini tidak mudah. Iya. Tapi yang paling luar biasa, Mbak Indah punya bisnis yang terus membesar dari waktu ke waktu. Saya pengen diceritain dong gimana caranya memanage itu semua. Alhamdulillah ya Mbak ya, kalau dibilang besar juga enggak, tapi bersyukur ya bisa buat bisa buat makan sehari-hari Mbak. Oh, ya. Jadi memang sebetulnya ya nggak mudah jadi seorang ibu, tentu semuanya tahu. Ya. Tapi bagaimana kita proteksi terhadap anak kita, bagaimana kita juga menjaga diri kita, bagaimana juga kita belajar dari step-step dari yang dulu saya tidak berhasil, dari kegagalan itu Mbak Apri saya belajar banyak ya. Bukan dari mungkin alhamdulillah waktu itu saya pernah bermimpi Mbak, terus terang. Waktu itu berkatnya Allah luar biasa besar pada saya, kok saya ditunjuk sama Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani untuk make up beliau. Di situ saya bermimpi, Ibu, semoga anak saya besok menjadi bagian dari Departemen Keuangan. Kok mimpi saya itu terwujud, Mbak? Ya, terus kemudian setelah itu juga nggak tahu kenapa banyak birokrasi yang alhamdulillah pakai jasa kita. Ya. Maksudnya birokrasi itu ibu-ibu pejabat. Kemudian Ibu Kapolri juga pakai hajatan, pakai kita juga pernah Mbak di Blora pada waktu itu. Padahal kita dari perias desa ya, notabene benar-benar saya dari desa. Alhamdulillah dipercaya itu sudah sesuatu bagi kita. Bukan masalah materinya tapi berkahnya yang luar biasa. Saya ada dua yang saya catat dari apa yang disampaikan Mbak Indah. Yang pertama tentang kegagalan, yang kedua tentang mimpi. Kita mulai dari mimpi dulu. Ternyata penting bagi siapapun untuk bermimpi meraih sesuatu, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya atau putrinya. Jadi penjenengan mensugesti anak untuk kemudian berhasil dan itu terakhir itu dengan cara bagaimana, doa saja atau support atau semuanya Mbak Apri. Ya benar-benar kalau kita bicara masalah masa lalu itu pembelajaran yang luar biasa bagi diri saya. Saya pernah jatuh dan sangat terpuruk pada waktu itu dengan kegagalan menjadi seorang anggota. Kita nggak bisa menceritakan dengan kegagalan pada waktu itu, dan mungkin di masa-masa itu anak saya benar-benar merasakan kalau kita memang dalam strata terbawah. Bahkan hanya untuk sekedar kita beli motor anak saya sekolah aja kita benar-benar nggak mampu Mbak Apri. Di tahun 2008-2009 itu benar-benar masa-masa kehancuran kita. Mungkin dari itu kita terpacu. Anak-anak juga belajar menjadi tangguh, menjadi sabar. Terus satu itu, dua, anak itu ternyata tidak bisa kita paksa untuk menjadi seperti diri kita. Itu pembelajaran bagi saya. Waktu itu anak saya sempat saya paksa untuk kuliah di teknik kecantikan. Tapi berjalan 2 semester ternyata dia memang nggak ada passion di situ. Betul. Ya. Kemudian
boleh kamu mau kuliah di mana asal bisa di negeri, karena pada waktu itu kemampuan saya benar-benar minim. Berpikir untuk bisa menguliahkan anak saja saya belum tentu mampu terus terang. Alhamdulillah diterima di UGM dan dia bisa lulus terbaik. Alhamdulillah. Kemudian kok nggak tahu berkat Tuhan pada waktu itu saya ketemu Bu Menteri, memang tidak ada nepotisme di Departemen Keuangan terus terang murni. Cuman saya berharap Bu doakan anak saya besok bisa menjadi bagian dari keluarga Kementerian Keuangan. Oke, betul. Luar biasa ya, pasti doa, kemudian setiap hal yang ibu lakukan, jerih payah dan susah payah itu, anak-anak belajar dari situ dan melihat semuanya dan kemudian mengadop itu menjadi bagian dari karakter mereka. Sekarang kita ngomong tentang kegagalan. Kebetulan saya juga punya bisnis, tapi saya masih jauh lah kalau dibandingkan dengan Mbak Indah. Memang setiap kegagalan itu menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Mbak Indah melihat titik terbawah itu menjadi batu loncatan yang seperti apa dan bagaimana mengelola itu semua? Iya, dulu itu sebetulnya basic saya adalah seorang pegawai negeri, Mbak Apri. Jadi saya adalah guru di SMP 4 Purwakarta, Jawa Barat. Ya, TMT 2002-2003. Ini benar-benar informasi baru. Saya nggak pernah bayangin Mbak Indah sebagai seorang guru. Karena basic saya memang seorang sarjana pendidikan. Kemudian kita keterima di PNS. Sempat wiyata bakti sampai 4 tahun Mbak Apri dengan gaji yang pada waktu itu 150.000 di SMA PGRI sama SMP PGRI ini. Jelas untuk cover hidup nggak cukup. Iya, betul. Terus alhamdulillah saya keterima PNS, cuman kok penempatan saya di Jawa Barat, di Purwakarta. Kemudian waktu itu sama-sama dinas di instansi pemerintah, suami di Solo. Dengan 2 dapur pada waktu itu seorang CPNS jelas nggak cukup, Mbak. Kemudian saya dihantam masalah yang sangat-sangat besar. Ibu saya dalam kondisi langsung terkena tumor ganas yang tidak terselamatkan. Kemudian prajabatan saya juga terkatung-katung. Itu kondisi yang mohon maaf benar-benar menghancurkan hidup saya tahun 2003-2004. Kemudian prajabatan terkatung-katung, kita ngurus juga agak sulit. Akhirnya saya resign, saya pulang untuk ngurus ibu saya. Mengambil keputusan untuk meninggalkan zona nyaman. Betul, Dan kemudian belum nyaman, Mbak, karena waktu itu masih CPNS dan 2 dapur. Tapi karena biasanya orang mindsetnya ketika kita berada di jajaran pegawai negeri sipil biasanya itu sangat-sangat dipertahankannya. Tapi Mbak Indah memutuskan untuk keluar dan membangun bisnis. Betul. Waktu itu memang basic ibu saya seorang perias walaupun di desa. Kemudian dalam kondisi sakit yang sangat-sangat parah, kemudian saya memutuskan pulang merawat ibu sambil meneruskan usaha ibu yang pada waktu itu hanya seorang perias desa, Mbak. Kemudian saya belajar setelah ibu meninggal ada beberapa warisan yang bisa saya manfaatkan. Dari situ saya belajar step by step, benar-benar dari mulai saya kontrak, saya merepotkan Mbak Apri berkali-kali, disupport Mbak Apri berkali-kali, dan akhirnya saat ini berkahnya Allah begitu melimpah ke saya, walaupun bisa dikatakan belum begitu besar sekali, tapi kita bisa punya beberapa tempat untuk galeri saya. Dan bahkan sudah diversifikasi usaha. Amin. Dari satu bisnis berkembang ke bisnis yang lain. Iya, Mbak, amin. Aduh ya Allah. Sampai pengen nangis kalau saya bercerita masa lalu saya, Mbak. Sempat bener Mbak Apri, untuk makan sehari-hari saja kita sempat nggak punya terus terang pada waktu itu, Mbak, karena jatuh dan terpuruknya saya, bahkan anak saya itu dari rumah ke sekolah naik sepeda, Mbak. Benar-benar karena memang kondisi kita yang tidak mampu. Dan itu pelajaran yang tidak semua orang punya rezeki untuk bisa mengalami. Iya, betul. Karena jalan takdir kita nggak pernah tahu ya. Tapi ketika kita berada pada satu tempat, apapun itu yang Allah kehendaki, ketika kita menjalaninya dengan ikhlas dan sabar, ternyata keberhasilan yang menunggu. Iya, amin. Ya Allah, terima kasih banyak sudah mau berbagi. Banyak hal baru yang hari ini baru saya dengar juga. Dan alhamdulillah terima kasih sudah bersedia berbagi. Terima kasih banyak, Mbak. Iya, sama-sama sukses selalu. Amin. Sabar selalu. Amin. Supaya awet cantik ya. Amin. Sayang terima kasih berkat support CMC dan teman-teman semua. Bukan menjadi saya bisa, tapi menjadi saya bisa belajar untuk lebih baik lagi. Dan jangan kapok di reputasi CMC. Dengan senang hati. Sahabat CMC,
kita sudah mendengarkan semua, ada berbagai macam cara untuk bisa melalui setiap masa-masa sulit. Tapi kata kunci yang saya bisa dapatkan adalah kesabaran, kemudian selalu menguatkan diri dan yakin bahwa Allah itu pasti memberikan sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Satu lagi, benang merah dari cerita ini adalah peran ibu. Doa ibu yang terakumulasi setiap hari, bahkan ketika beliau sudah tidak ada pun, itu tetap menjadi bagian dari keberhasilan kita. Kita bisa belajar dari Mbak Indah, jangan pernah lupakan untuk selalu menjadi ibu yang terbaik, ibu yang mengupayakan yang terbaik bagi putrinya, dan doa-doa kita adalah penentu bagi keberhasilan mereka. Demikian sahabat CMC, nggak kerasa ini semua ini merinding dan rasanya pengen nangis karena banyak hal yang bisa masuk ke dalam hati kita. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Salam buat keluarga, peluk erat buat anak-anak, dan sampai jumpa. Terima kasih.